Berbicara soal Alex Pastor, tentu saja sebagai fans timnas, kita patut berbangga punya asisten pelatih sepertinya. Sebab meskipun ia hanya seorang asisten, namun pengaruhnya baik di atas maupun di luar lapangan nyatanya juga nggak main-main. Dan bisa dibilang berkat adanya Coach Alex, Indonesia kini disebut punya otak strategi yang levelnya tinggi. Nah, meskipun sebagai pemain reputasinya nggak sementereng Patrick Kluivert, Danny Lanzat, hingga Gerald van den Berg, akan tetapi sebagai seorang pelatih maupun analis, Alex Pastor dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang dimiliki negara Belanda saat ini. Itulah kenapa ia sering banget mengadakan podcast dengan tokoh-tokoh besar sepak bola Belanda atau diminta menjadi pandit di event sebesar Europa League. Seperti terakhir kemarin ketika ia secara eksklusif turut hadir di Old Trafford ketika MU melawan Lyon di leg kedua babak 8 besar Liga Eropa. Di sana, selain sebagai analis, Pastor juga berkesempatan mewawancari salah satu legenda MU, Brian Robson. Nah, yang paling menyita perhatian adalah keberaniannya di depan publik Old Trafford untuk mengkritik Bruno Fernandes yang dianggap terlalu emosional serta banyak gimmick. Tentu saja momen itu seketika langsung menyita atensi. Namun sebelum ini Alex Pastor memang udah dikenal sebagai sosok yang to the point. Bahkan tak jarang ia sering juga dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Seperti saat di 2014 ia dianggap menjadi salah satu biang di balik pemecatan Marco van Basten dari kursi kepelatihan AZ Alkmaar. Sesuatu yang mungkin belum banyak diketahui oleh fans timnas Indonesia saat ini. Alex Pastor tentu bagi sebagian besar pihak, ia bukan sekedar asisten pelatih timnas Indonesia, tapi dia adalah arsitek taktik yang dijuluki profesor, seorang jenius yang diharapkan mampu membawa Garuda terbang tinggi menembus gemerlap Piala Dunia. Dengan pengalaman melatih ratusan laga di Eropa dan insting taktis yang seolah membaca masa depan, Alex Pastor adalah senjata rahasia yang membuat dunia mulai memandang Indonesia dengan kagum. Statusnya mungkin cuma sekedar asisten bagi sang legenda Patrick Kluivert. Akan tetapi 70-80% otak strategi bagi tim Garuda saat ini diemban oleh bapak-bapak 58 tahun yang satu ini. Nah, selain soal taktik, tentu Alex Pastor juga dikenal sebagai sosok yang nggak banyak itu, namun selalu punya terobosan-terobosan nyata yang dianggap luar biasa. Seperti saat ia dengan tegas terbang ke Turki untuk menemui langsung Jadon Oosterwolde, salah satu pemain keturunan yang memang masuk radar PSSI sejak lama. Walaupun hasilnya belum tahu gimana, mengingat Jadon sendiri masih fokus untuk pemulihan ACL yang diperkirakan sampai Agustus mendatang. Namun gebrakan itu dirasa juga udah membuktikan kalau Alex Pastor memang suka melakukan semuanya dengan satset. Gak cuman itu, Alex Pastor juga dikenal sebagai pandit atau analis yang gak ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Itulah kenapa namanya sering banget mondar-mandir dalam turnamen-turnamen besar seperti Europa League atau Liga Eropa. Terbaru Alex Pastor juga tampak ikut siaran ketika laga MU melawan Lyon di leg kedua 8 besar Liga Eropa, di mana dalam laga yang berakhir dramatis bagi Setan Merah, Alex Pastor terlihat begitu enjoy menikmati segala momen yang terjadi. Nah, yang bikin membuat orang terkejut adalah keberanian Alex Pastor mengkritik Bruno Fernandes yang dinilai terlalu banyak gimmick serta mudah emosi, sehingga itu nggak mencerminkan sikap sebagai seorang kapten. Bahkan, dia dengan blak-blakan membandingkan mentalitas Bruno dengan mantan kapten Setan Merah di masa lalu. Kapten yang ditunjuk Sir Alex Ferguson, Brian Robson, Roy Keane, Eric Cantona, mereka mewakili mentalitas tim yang sama sekali berbeda di lapangan dengan Bruno. Saya yakin Bruno Fernandes akan jauh lebih baik dengan orang-orang seperti itu. Banyak berguling-guling, banyak mengeluh, tatapan mata yang sulit, itu bukan yang saya harapkan dari kapten tim sebesar itu. Ketika Anda mendengar kata-kata Sir Alex Ferguson, kata-katanya sangat keras. Namun pada saat yang sama, kata-kata itu sangat lembut dan baik kepada pemain yang lebih muda. Kata Pastor dikutip dari Football Premier. Ya, bagi Bruno sendiri tentu itu adalah tamparan nyata. Dan mungkin ia sedikit gak menyangka kalimat itu keluar dari mulut seorang asisten pelatih tim nasional yang rankingnya ada di angka 3 digit. Namun seperti apa kata pepatah yang artinya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maka Bruno wajib mawas diri mengingat Alex Pastor bukan orang pertama yang memberikan kritik seperti itu, kan gitu.
Yap, sebagai seorang pelatih, analis, pengamat, Alex Pastor bukanlah sosok yang asing dengan tekanan. Jika Kluivert adalah wajah karismatik timnas, maka Pastor adalah otaknya. Netizen di X bahkan menyebutnya sebagai raja taktik yang berpura-pura menjadi asisten saking briliannya strategi yang ia susun. Dengan gaya melatih yang modern dan penuh perhatian pada detail, Alex Pastor dikenal sebagai pelatih yang tak hanya membaca permainan, tetapi juga menulis ulang aturannya. Ia pernah membawa Sparta Rotterdam juara Eerste Divisi 2015-2016 dengan 79 poin dari 36 laga, mencetak 83 gol dan hanya kebobolan 43 kali. Tentu itu bukan sekedar hasil, tapi sebuah bukti simfoni sepak bola yang memukau. Yap, Alex Pastor sekali lagi adalah orang yang tegas, bahkan saking tegasnya, ia sering dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Dalam laporan media Belanda, azfanspage.nl yang rilis pada 6 November 2014, Alex Pastor dianggap sebagai biang keladi di balik didapaknya Marco van Basten secara mendadak dari kursi kepelatihan AZ Alkmaar. Nah, menurut laporan media Belanda itu, pihak manajemen AZ memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Pastor setelah hanya 2 kali melatih. Alasannya Alex Pastor yang dikenal nggak suka basa-basi, dianggap membocorkan kondisi mental Van Basten. Alex Pastor dikatakan membocorkan tentang masalah mental San Marco. Namun keputusan manajemen AZ kabarnya membuat Pastor akan mengambil langkah hukum, ulas media Belanda itu. Sementara itu, mengutip dari laporan NOS, pihak FIF Pro yang diwakili oleh Louis Everard telah berkomunikasi dengan Pastor dan klub AZ. Dan menurut Everard, pihak AZ akhirnya memberikan hak pesangon penuh kepada Pastor sebagai bentuk penyelesaian soal tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya. AZ kemudian mencoba membangun alasan agar bisa mengucap selamat tinggal kepada Pastor. Hal ini secara keliru menciptakan citra Alex Pastor yang sepenuhnya salah, jelas Everard. Ia melihat segala fakta di masa lalu, maka nggak heran jika Alex Pastor begitu dikenal. Karena selain jago soal urusan taktik dan analis, ia juga dikenal sebagai orang yang to the point, sehingga kadang itu yang bikin orang lain salah paham padanya. Ya, berbicara soal Indonesia, Tom Haye pernah bilang kalau Alex Pastor datang untuk mengubah nasib sepak bola Indonesia. Alex adalah juru taktik jenius, kata Haye dalam program The Haye Way. Yap, dengan Pastor di sisi Kluivert, probabilitas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 diharapkan benar-benar lebih tinggi. Setiap langkahnya dari analisis yang mendalam hingga kunjungan ke pelosok untuk mencari bakat adalah bagian dari rencana besar. Saya selalu ingin menang, tapi keputusan saya struktural, katanya dalam wawancara dengan The Aftrap, seolah menegaskan bahwa ia sedang membangun dinasti sepak bola, bukan sekedar kemenangan semata. Saya ingin membuat Indonesia bangga, ujarnya dengan mata yang seolah menyala-nyala. Yap, Alex Pastor tidak hanya ingin sekedar melatih di Indonesia, tapi ia juga ingin membangun warisan sepak bola. Kehadirannya di timnas tak luput dari sorotan. Media Belanda seperti Football Zone NL menyebutnya sebagai mastermind yang akan membawa Indonesia ke level baru. Kekalahan atas Australia di laga debut dianggapnya sebagai typo dalam sejarah. Karena ketika ia sudah mengenal lebih dalam, maka kemenangan atas Bahrain dirasa hanya permulaan. Yap, Alex Pastor, sang jenius yang kini membuat nama Indonesia kian disegani di Eropa. Ia bukan hanya mengubah permainan, tapi ia sedang berusaha mengukir nama Garuda di panggung dunia. Dan pelan-pelan, meskipun rintangan di depan pastinya sangat berat, tapi langit Piala Dunia kini terasa begitu dekat.